Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melanjutkan pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik anak-anak, pada kesempatan majelis pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan taujih tentang bagaimana senantiasa kita menjaga diri dari pandangan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala kebaikan dan kesempurnaan, baik dari segi bentuk fisik sampai Allah telah mengkaruniakan sebuah akal pikiran kepada manusia, sehingga dengan itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Salah satu nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita rasakan saat ini adalah nikmat penglihatan, yaitu mata. Dengan mata seseorang bisa melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari segala sesuatu, termasuk bisa membaca Quran dan melaksanakan ibadah lainnya dengan khusyuk. Meskipun demikian, mata yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia hendaklah digunakan sebagaimana mestinya dan tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang buruk atau maksiat. Nah, pentingnya kita menjaga pandangan sudah Allah firmankan dalam Quran surah Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini adalah salah satu ayat bagi kita untuk selalu menjaga pandangannya agar kita selalu tergolong orang-orang yang suci. Selain itu, perintah menundukkan atau menjaga pandangan juga disebutkan dalam tafsir ulama Ibnu Katsir yang berbunyi, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga atau menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang, dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan. Nah, dari dalil yang telah disebutkan tadi, kita ketahui bahwa menjaga pandangan adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terjumus dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun keutamaan seseorang yang menjaga pandangan adalah yang pertama, terhindar dari perbuatan zina. Dengan kita bisa menahan pandangan kita, insya Allah mata kita selalu melihat yang baik-baik, tidak melihat ke yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi melihat lawan jenis kita sampai melihat auratnya. Nauzubillah min zalik. Ya. Kemudian yang kedua, dijamin masuk surga. Seorang muslim yang senantiasa menjaga pandangannya adalah salah satu ciri akhlak mulia. Dan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, berilah jaminan kepadaku 6 perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Jika salah seorang kalian berkata mereka janganlah berdusta, dan jika dia beri amanah janganlah berkhianat, dan jika dia berjanji janganlah menyelisihinya, dan tundukkanlah pandangan kalian, cegahlah tangan-tangan kalian dari menyakiti orang lain, dan jagalah kemaluan kalian. Nah, itu adalah hadis Rasulullah. Salah satunya adalah bagaimana kita disuruh untuk menundukkan pandangan kalian. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana sih cara menjaga pandangan? Nah, mungkin kita ada yang bisa, ada yang juga yang merasa sulit karena kita biasanya dengan spontan untuk melihat sesuatu hal yang tidak baik.
Tetapi sebenarnya ada beberapa cara untuk kita bisa menjaga pandangan dengan baik. Yaitu yang pertama, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sudah sepantasnya kita selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan kita selalu mengingat Allah, maka jika kita melihat sesuatu tidak baik, kita dengan sendirinya untuk segera kembali mengingat Allah, ya, tidak terjerumus atau larut dalam sebuah penglihatan yang buruk atau yang maksiat, ya. Kemudian yang kedua, alihkan pandangan yang tidak sengaja. Apabila seseorang tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak baik misalnya, maka segeralah berpaling dan tundukkan pandangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu an, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba atau tidak sengaja. Maka beliau memerintahkan aku untuk memalingkan pandanganku. Nah, ini perkataan dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga adalah berzikir dan berdoa kepada Allah. Doa dan zikir seseorang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan dekat dengan Allah, maka senantiasa Allah akan menjaga pandangannya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu ya anak-anak, keutamaan dan bagaimana cara kita bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan mata kita ini selalu diperuntukkan untuk melihat yang baik-baik, terlebih kita lebih banyak untuk belajar, membaca Quran, agar apa yang kita gunakan di seluruh tubuh ini yang sebagai titipan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Itu ya anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dapat pahami dan dapat anak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.